Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Resma, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 3 kelas B. Akan menjelaskan atau memaparkan jawaban tentang mata kuliah hadis tarbawi, yaitu ujian akhir semester. Langsung saja soal sekaligus jawabannya. Yang pertama, jelaskan salah satu metode pendidikan Rasulullah SAW lengkap dengan contoh hadisnya. Jawabannya, saya memilih metode diskusi. Metode diskusi merupakan suatu cara mengajar yang bercirikan oleh suatu keterikatan pada suatu objek topik atau pokok pertanyaan atau masalah. Hadisnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin an Amrin wa an Abi Ma'badin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna ra'atun illa wa ma'aha mahramun. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah iktutibatu fi ghazwati kadza wa kadza wa kharajat imra'ati hajjata qala idhab hujjah ma'am ra'ati, yang artinya telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat berduaan dengan seorang perempuan, dan janganlah sekali-kali seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu perperangan, sedangkan istriku pergi menunaikan haji. Beliau bersabda, tunaikanlah haji bersama istrimu. Hadis tadi menjelaskan bahwa metode diskusi yang dilakukan dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya sama dengan berkhalwat, berdua-duaan, yang berarti dosa. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa janganlah sekali-kali seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya. Pertanyaan kedua, terjemahkan potongan hadis berikut dan jelaskan nilai pendidikannya. Hadisnya, yassiru wala tu'assiru wa basyaru wala tunaffaru. Jawabannya adalah yang artinya permudahkanlah dan jangan persulit. Berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Maksud hadis ini dengan nilai pendidikan adalah dalam pendidikan seorang pendidik berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh supaya peserta didik dengan mudah memahami suatu ilmu. Seorang pendidik harus kreatif, menggunakan berbagai metode-metode yang dapat dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, terjemahkan hadis di bawah ini dan hubungkan dengan pendidikan. Hadisnya berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim
wa wadi'u ilmi inda ghairi ahlihi kamuqalladil khanaziril jauhara wa lu'lu'a wad dahaba. Yang artinya, jawabannya, yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis tadi mengandung pengertian bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang tidak tepat adalah kesia-siaan. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berpikir orang yang menerima ilmu tersebut. Memberikan ilmu secara tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi. Meskipun dikalungi perhiasan, babi tetap sebagai binatang yang menjijikkan. Yang keempat, bagaimana analisa saudara tentang pendidikan bagi muslimah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan untuk muslimah sangatlah penting, mengingat kedudukan yang diberikan kepada muslimah juga penting. Muslimah seharusnya aktif mencari ilmu apa saja, terutama ilmu agama, agar muslimah mempunyai wawasan yang luas, karena mengharuskan seorang muslimah bisa mengurus keluarga, mulai dari menyiapkan makanan dan lain-lain, dan juga mengajarkan anaknya ilmu agama serta duniawi. Oleh karena itu, pendidikan penting bagi muslimah agar tercipta generasi yang cerdas. Yang kelima, tuliskan hadis tentang menyuruh anak sholat. Jelaskan berdasarkan analisa saudara langkah-langkah untuk mengaplikasikannya dalam pendidikan. Jawabannya, hadisnya adalah muru auladakum bis sholati wa hum ibnu as-sab'a sinin wa idribuhum 'alaiha wa ma ibnu 'ashara wa faraqu bainahum fi ila soja, yang artinya suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena mereka sudah mencapai 10 tahun, dan pisahlah di antara mereka pada tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Analisa saya, langkah-langkah untuk mengaplikasikannya dalam pendidikan adalah yang pertama, menjelaskan kepada anak tentang keutamaan sholat. Yang kedua, dengan kita menjelaskan keutamaan sholat, maka dia akan menjadi semangat untuk mengerjakan sholat. Bukan hanya itu, kita sebagai orang tua mendidik anak terbaik adalah dengan mencontohkan kepada anak kita tentang pentingnya sholat. Kita ajak anak kita untuk mengerjakan sholat. Ada kata itu, wahai anakku, sholatlah bersamaku, semoga kelak kita di surga bersama. Dan kita berikan hadiah kepadanya sehingga dia makin semangat untuk meningkatkan sholat dan meningkatkan amal-amalan yang lain. Yang keenam, terjemahkan dan jelaskan maksud hadis di bawah ini.
la yujladu fawqa ashri jaladat illa fi hadda min hududillah. Jawabannya yang artinya dia tidak akan dikenakan lebih dari 10 cambukan kecuali dalam batas-batas Tuhan. Itu arti translate bahasa. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memukul dari 10 kali kecuali dalam hukuman pasti dari hukuman-hukuman yang Allah tentukan. Sekian penjelasan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah hadis tarbawi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya kurangnya saya dalam teliti membacakan atau menulis hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.